sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Yang pertama, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Karena sama-sama kita maklumi manusia atau kita ini berasal dari ketiadaan, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim ibunda kita, dilahirkannya kita menjadi bayi. Setelah bayi kita terus berkembang, tumbuh sampai saat ini. Sehingga Nabi mengatakan, berpesan kepada kita, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena ketika masih muda itu tenaga kita itu mungkin sangat kuat, berbeda dengan kalau kita sudah tua. Lisan kita mungkin saat muda masih fasih, tetapi ketika masuk waktu tua lisan kita sudah tak fasih lagi. Mata kita mungkin saat muda ini masih jelas melihat segala sesuatu, tetapi ketika datang waktu tua maka mata itu mulai sedikit rabun atau sedikit tidak jelas lagi dalam melihat segala sesuatu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini, yaitu memberikan sehat, dan lawan daripada sehat adalah sakit. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sehat inilah maka kita manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Beda dengan saat waktu kita sakit, untuk pergi ke masjid pun, untuk melaksanakan sholat pun mungkin hanya ingin di hati saja. Bahkan makanan yang paling lezat sekalipun kalau diberikan kepada orang yang sakit pasti tidak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang waktu fakirmu atau waktu miskinmu. Selama kita mampu untuk berinfak, bersedekah dengan harta kita, mumpung harta kita masih ada, maka kita gunakan untuk infak dan sedekah untuk hal yang baik-baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya uang, maka apa yang mau kita sedekahkan? Apa yang mau kita infakkan? Senyum beda lagi. Kemudian Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, wa faraguka qabla syuglika, yaitu masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Maka ketika datangnya masa luang waktu, maka kita manfaatkan untuk bersilaturahmi, untuk berkumpul seperti ini, membacakan Al-Quran. Kalau lagi sendiri mungkin malas, kalau lagi sama-sama insya Allah terdorong semangat dengan yang lain. Kita manfaatkan waktu luang kita untuk berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi pesankan kepada kita, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Karena kita setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan mati. Maka sedikit sejenak kita merenung, sudah berapa lama kita tinggal di dunia ini, sudah berapa banyak makanan yang kita makan, sudah berapa banyak rizki dari Allah yang kita minum, sudah berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita untuk kita nikmati. Maka manfaatkanlah waktu hidup kita sebelum datang waktu kematian kita. Karena ketika kematian itu datang, maka segala amal itu terputus. Kita tak bisa lagi sholat, tak bisa lagi ibadah yang lainnya.
Maka 5 pesan ini Nabi sampaikan kepada kita. Yang pertama, untuk memanfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, waktu kaya sebelum datangnya kefakiran. Yang keempat, waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Dan yang terakhir, kita harus memanfaatkan hidup sebelum datang yang namanya mati. Mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua, dan kita bisa memanfaatkan 5 perkara ini sebelum datang yang 5 perkara. Ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari kebodohan kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan 5 poin untuk modal hidup kita bersama. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi kita yang hadir khususnya. Dan juga pada kesempatan ini kami sekeluarga, tiada kata lain yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah berbuat baik. Mudah-mudahan semua kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT indahnya. Dan kami juga mohon maaf dengan segala kekurangan yang kami, dan di antara kita ingin mengurak silau atau ingin pamit, mungkin yang tadinya mohon maaf mungkin melalui bukan mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf. Dan bagi bapak yang ingin berbincang-bincang, kami juga bersedia, dan itulah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.